Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Aceh Tamiang, sudah ada rekan kami produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dan fotojurnalis Urip Handoyo yang berada di Pasar Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang. Halo, selamat siang Irin. Irin, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apakah aktivitas pasar sudah mulai bergeliat atau masih ada kendala yang dihadapi oleh para pedagang ataupun warga di sana, Irin? Ya, selamat siang Freddy. Memang kondisi di Pasar Kuala Simpang ini merupakan salah satu pasar besar yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tempat orang melakukan interaksi jual belinya karena Kabupaten Aceh Tamiang ini tepat di ibu kotanya di Kuala Simpang ini adalah pusat ekonomi. Jadi pasar menjadi salah satu jantung atau denyut nadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk pasarnya sendiri memang sudah bergeliat sejak beberapa hari lalu, meskipun barang-barang yang dijual masih sangat terbatas. Sayur-sayur mayur itu juga kalau kami melihat tadi tidak terlalu segar sebenarnya, namun apa daya memang daripada makan makanan siap saji mie instan gitu, warga akhirnya tetap melakukan jual beli. Harganya pun perlahan-lahan oleh para pedagang itu tidak naik seperti itu, karena memang mereka masih memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Tadi saya sempat berbicara, pedagangnya bilang kalau dinaikkan nanti walaupun barangnya langka seperti itu, khawatirnya tidak ada yang bisa memperoleh makanan yang bergizi, tidak ada yang bisa makan sayur, makan ikan gitu. Apalagi bagi para penyintas. Nah, kondisi pasarnya seberantakan ini, Freddy, jadi memang harus secara perlahan-lahan dibersihkan, hancur luluh lantak, dan sekarang sudah pukul 11 lewat, jadi kondisi pasar sudah tidak banyak aktivitas. Rata-rata yang melakukan jual beli ini sekarang di jam segini adalah orang-orang yang ingin membeli alat-alat kebersihan rumah mereka, karena sampai sekarang Freddy belum ada bantuan yang signifikan dari pemerintah untuk melakukan pembersihan dari rumah-rumah untuk rumah-rumah warga. Masih banyak warga, bahkan sebagian besar warga di Kabupaten Aceh Tamiang ini masih tidur di tenda-tenda darurat di depan rumahnya. Pun kalau ada yang bisa dibersihkan, mereka membutuhkan air bersih. Tadi dikeluhkan memang yang sangat dibutuhkan oleh warga adalah air bersih untuk membersihkan dari lumpur-lumpur. Freddy, sebagai catatan tadi sejak semalam Kabupaten Aceh Tamiang dilanda hujan yang cukup deras, sehingga ini menjadi salah satu kendala juga untuk warga, terutama yang tinggal di pengungsian, Freddy, karena sekali lagi lumpur masih cukup tebal. Kalau bisa Anda lihat kerusakan apa yang timbul dari banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang ini, tidak hanya di Kabupaten Aceh Tamiang saya pastikan, tapi juga di wilayah-wilayah lain yang masih harus dealing dengan lumpur yang cukup tebal, harus berhati-hati. Dan juga memang kebutuhan bahan pokok sampai sekarang masih disuplai dari wilayah Sumatera Utara. Tidak banyak wilayah Sumatera Utara yang bisa bisa membantu atau mengirimkan bahan-bahan pokok, tapi setidaknya ada sayur-sayur, ada cabai tadi, ada tomat yang ya kalau sebagai warga negara Indonesia kita tidak makan yang pedas-pedas, apalagi wilayah Aceh warganya suka sekali dengan makanan berempah. Setidaknya di pengungsian mereka bisa makan dengan layak. Dapur-dapur umum, Freddy, memang ada, tapi ternyata setelah saya bertanya dengan beberapa pihak, terutama para penyintas, dapur umum tidak begitu signifikan untuk memberikan mereka makanan, seperti itu, menyediakan makanan, karena sampai saat ini memang kebutuhan pokok tidak hanya dibutuhkan oleh warga yang menjadi korban banjir bandang. Ada beberapa warga yang rumahnya tidak terkena banjir bandang, masih utuh, namun terkendala mendapatkan akses makanan. Jadi sebenarnya di kala bencana seperti ini, bantuan seharusnya bisa juga merata, tidak hanya bagi korban yang kehilangan rumah, harta bendanya, atau yang tinggal di pengungsian, tapi warga lainnya yang tidak bisa mengakses makanan. Itu juga dikeluhkan oleh beberapa warga. Kemarin saya pergi ke Desa Babo, Freddy, mereka mengatakan bahwa warga di mereka bilang warga yang tinggal di bukit-bukit tinggi itu tidak terkena banjir, dan mereka ditolong oleh warga di daerah perbukitan tersebut. Selama mereka tidak bisa mengakses makanan, belum ada bantuan masuk ke Desa Babo, warga di daerah perbukitan itulah yang memberikan mereka bantuan makanan, bahkan pakaian dan juga tempat tinggal sementara. Nah, sekarang bantuan sudah masuk, mereka menyatakan bahwa seharusnya juga bantuan itu masuk juga ke warga-warga yang tinggal di perbukitan atau di wilayah tinggi, karena pada saat warga di wilayah perbukitan tidak memiliki
memiliki akses makanan, mereka juga meminta kepada posko-posko, sayangnya mereka tidak bisa karena dianggap tidak terdampak banjir. Sekali lagi Freddy, dalam kondisi bencana harus kita tegaskan bahwa ini efek domino, tidak hanya warga yang kehilangan harta bendanya saja, rumahnya, pakaian atau apapun itu atau yang tinggal di pengungsian, tapi warga yang juga kehilangan akses ekonominya. Pasar memang sudah bergeliat pelan-pelan, tapi belum signifikan seperti itu karena infrastruktur pun belum jalan. Jalan-jalan masih, ini memang jalan sudah bersih, tapi jalan ketika kami masuk dari wilayah pasar itu jalan-jalan masih ada tumpukan reruntuhan dari kios-kios, pasar-pasar yang juga belum buka seutuhnya masih berada di tenda-tenda. Warga yang kehilangan harta bendanya tidak bisa membeli barang seperti itu karena uang tentu saja tidak ada. Perbankan juga masih sangat terbatas karena ATM masih sangat rusak sekali. Jalur internet, karena untuk mengaktifasi ATM atau perbankan kan tentu saja membutuhkan jalur internet atau dan yang pastinya listrik. Sampai sekarang Tamiang atau bahkan saya dapat info dari beberapa kawan saya yang berada di wilayah-wilayah Aceh belum menyala sama sekali, belum ada perubahan sama sekali. Kami melihat sendiri, Freddy, memang betul di tayangan sebelum saya live ini bahwa ada usaha-usaha dari tim lapangan untuk memasang jalur-jalur listrik. Kendalanya memang adalah medan yang cukup sulit, hujan yang cukup lebat, yang akhir-akhir ini selama hampir 4 hari ini melanda Kabupaten Aceh Tamiang. Membawa peralatan untuk membangun pembangkit listrik itu tentu saja butuh usaha keras. Kami melihat sendiri petugas lapangan dari perusahaan listrik negara, itu mobilnya tergelincir, barang-barang, kabel-kabel yang cukup panjang seperti itu. Itu membutuhkan usaha yang cukup keras. Itu memang harus kita apresiasi, tapi sebenarnya yang kita butuhkan adalah komitmen dari pemerintah. Jangan PHP atau jangan memberi harapan palsu kepada warga. Tidak apa-apa Freddy menyatakan bahwa kita belum mampu sampai sekarang untuk memberikan jalur listrik, tapi diusahakan untuk setidaknya mengirimkan genset. Selama ini saya lihat genset yang disalurkan kepada warga, terutama di tempat-tempat yang signifikan atau public services seperti itu, atau di pengungsian, itu berasal dari swadaya warga sendiri atau dari relawan, tidak dari pemerintah. Kalau dari pemerintah memang kami mengakui ada di rumah sakit. Itu penting sekali dan itu memang harus kita akui, pemerintah ada untuk membuka layanan medis. Tapi tidak hanya di situ sebenarnya warga membutuhkannya. Di pengungsian sendiri, posko medis membutuhkan juga jalur-jalur listrik, sehingga memang kebutuhan selama Aceh Tamiang masih gelap atau tempat wilayah bencana lagi masih gelap, setidaknya pemerintah memberikan alternatif lain sehingga warga ketika bisa mendapatkan akses listrik masih bisa merasa aman setidaknya, karena hidup di kegelapan itu sungguh mengerikan Freddy, apalagi jika hujan cukup deras. Warga bisa merasa aman kalau ada cahaya paling tidak seperti itu, dan juga tempat tinggal. Freddy, untuk distribusi bantuan logistik memang sampai saat ini seperti tayangan seperti itu ada kendala. Di posko di kantor bupati logistik banyak sekali Freddy, banyak sekali bertumpuk. Dan itu kita bisa lihat memang dari perwakilan tiap-tiap kecamatan, kelurahan, desa mengambil logistik tersebut. Sayangnya sampai di warga pengungsian atau di penyintas atau bahkan di tenda-tenda mereka tidak dapat. Sehingga ini patut dipertanyakan, bocornya jalur distribusi logistik ini ada sampai di mana. Warga di sepanjang jalan selalu meminta bantuan. Ini yang cukup miris yang saya rasakan. Anak-anak ketika kami datang mereka berteriak, bantuan tiba, bantuan tiba. Sebenarnya itu tidak layak untuk dilakukan atau tidak pantas untuk kita lihat dari seorang anak-anak dengan bertelanjang kaki, baju yang penuh lumpur, berteriak meminta bantuan. Itu harusnya tugas negara, Freddy, yang hadir, memastikan bahwa bantuan itu hadir melalui perangkat-perangkat desanya. Sayangnya perangkat desa ketika kami bertanya ke warga, perangkat desanya kemana, mereka bilang mereka bahkan tidak tahu perangkat desanya kemana. Ketika pun hadir perangkat desanya, mereka mengatakan hanya dapat sebegini saja, Mbak. 2 cup beras, 2 gelas beras untuk satu keluarga untuk 1 minggu. Itu tentu saja tidak cukup, dan juga 2 butir telur, 3 bungkus mie instan. Itu tentu saja tidak cukup. Padahal di posko sendiri kami melihat ada selimut, ada tenda, ada pakaian. Di desa Rantau Bintang aja itu, Freddy, tidak ada satu pun tenda. Ketika kami hadir, mereka meminta kami sampaikan bahwa mereka membutuhkan tenda karena tidak ada sama sekali desa itu tidak ada tempat untuk berlindung. Freddy. Baik Irin, tentunya kita harapkan bersama ada pemerataan bantuan
dari pemerintah ini harus benar-benar turun tangan di sana dan melihat secara pasti tidak hanya di permukaan saja tetapi benar-benar sampai titik inti di sana. Dan yang paling krusial adalah kebutuhan listrik ini harus segera dipenuhi oleh pemerintah seperti janji yang sudah disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dengan rekan Urip Handoyo. Jaga kesehatan Anda dan tim di sana.